Halo Swissfam, bertemu kembali dengan Coach Kevin. Hari ini kita kedatangan tamu Bro Surya. Oke, halo, apa kabar teman-teman Swisscam? Ya, kita perkenalan dulu ya. Bro Surya ini dari mana, koleksinya apa, senang apa? Oke, halo teman-teman Swisscam. Jadi perkenalkan, nama saya Surya. Saya kenal Kevin ini udah lama ya teman-teman ya. Udah sejak kita kuliah di Macung teman-teman, di salah satu kampus terkeren di Kota Malang. Koleksi saya ya teman-teman ya. Terus terang koleksi saya itu ya seputaran Gundam teman-teman. Model kit Gundam. Jadi terus terang dari zaman SMP, waduh ngomong-ngomong zaman SMP ini kurang lebih tahun 96-an ya teman-teman ya. Itu saya udah mulai kenal yang namanya model kit. Awal mulanya itu aku dikenalin dari temenku yang jualan apa ya, game. Mungkin teman-teman tahu itu Sega Grosir itu yang di Kota Malang. Lah ya. Itu saya pertama kali tahu apa itu Gundam dari sana, Pin. Itu top itu. Oke. Terus kita awalnya mau bahas investasi atau koleksi. Oke. Sekarang dari koleksi dulu ya. Oke. Menurut Bro Surya, koleksi itu seperti apa sih? Oke, kalau menurutku, Pin ya. Yeah. Koleksi itu ya termasuk apa ya, suatu kegiatan seseorang yang mana seseorang ini mengumpulkan sesuatu yang dia sukai. Kalau contohnya kan saya kan model kit Gundam, jadi saya suka Gundam. Pertama dari animenya, kedua akhirnya masuk kepada model kitnya. Lah itu saya bisa disebut sebagai kolektor pada saat saya udah memulai mengkoleksi barang-barang yang saya sukai yang hubungannya sama Gundam. Ya pertama ya CD-CD, VCD, DVD original, terus naik kelas jadi buku-buku original, naik kelas lagi jadi model kit, dan naik kelas lagi akhirnya jadi pedagangnya sekalian kayak gitu. Oke. Sampai gitu. Sekarang masih koleksi ya? Oh enggak, beta udah berhenti, Bro. Udah berhenti. Alasannya kenapa berhenti ya? Ya udah enggak ke arah sana. Kita mainnya yang lainnya kayak gitu. Siap. Oke. Terus sekarang saya kasih contoh. Oke. Untuk kartu basket seperti ini, ada beberapa koleksi saya. Wih, ini Michael Jordan. Waduh, legend ini punya. Dan yang paling hype sekarang kartu Pokemon. Oke. Ya, sekarang kita bahas kartu Pokemon. Oke. Apa itu, Pin? Kartu Pokemon ini yang promo KFC. Oke. Jadi tiap beli Cakimil dapat satu pack random. Oke. Ada satu set 8. Terus menurut Bro Surya ya, fenomena koleksi kartu Pokemon ini sebenarnya kan udah lama ya. Oh, lama Pokemon banget, ya. lama banget. Iya, dari kita kecil udah ada ya. Iya. Menurut Bro Surya, apakah layak koleksi ini dijadikan investasi? Sepanjang sepengetahuanku ya, gak hanya kartu Pokemon aja ya. Kan istilahnya kalau koleksi kartu kan macam-macam serinya. Ada yang Pokemon, mungkin ada yang ini tadi kartu NBA ya, boleh lihat ya, Pin ya. Ini seperti kartu NBA, basket, ya banyak kartu-kartu yang lainnya. Ya ada, setahu saya memang beberapa yang punya nilai lebih. Jadi gak hanya untuk dimainkan aja, tetapi bisa dijadikan barang koleksi yang mana nilai jualnya itu nanti di kemudian hari bisa sangat amat tinggi, teman-teman. Kalau menurut saya ya harus tahu dulu sih trennya yang mana yang lagi hot nih. Contoh mungkin Kobe Bryant yang terakhir ya, yang ceritanya meninggal dunia. Lah itu saya yakin, kalau saya kan ngikutin sepatu nih terakhir itu seri sepatunya Kobe itu udah naiknya luar biasa, teman-teman. Waduh, ngawur itu. Terakhir juga putus kontrak sama Nike. Oh ya? Mau bikin merek sendiri. Oh, jadi yang merek Nike udah nggak karu-karuan harganya. Oh, makanya saya waktu lihat di itu ya IG story-nya teman saya yang jual sneakers Kobe Bryant Nike, waduh makanya harganya luar biasa gila. Ya, luar biasa. Oh gitu ya. Lah itu teman-teman, jadi investasi, barang koleksi jadi investasi. Lah kartu ini saya yakin juga bisa punya value yang lebih, terutama di value uangnya gitu, Bin. Betul. Terus untuk investasi ya, menurut Bro Surya, apakah ini akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan atau cuma sekedar tren aja? Kalau saya ngelihat yang namanya koleksi kartu, lah ini kan trennya kan udah lebih dari 20 tahun teman-teman. Koleksi kartu. Kalau ngomong untuk jangka panjangnya, ya kedepannya pasti ya tetap ada yang namanya tren kartu kayak gitu. Cuman mungkin beda yang kolektornya kayak gitu, dan tetap diburu sama orang-orang. Karena apa?
Karena ya terutama contoh ini kebetulan kan yang saya pegang ini kan Michael Jordan. Nah ini kan orang ini kan udah legend banget di dunia basket. Siapa sih yang nggak tahu Michael Jordan? Waduh, ya mungkin anak-anak anak-anak yang usia 11, 12 mungkin masih belum tahu secara penuh. Tapi nanti kalau dia udah masuk pada dunia koleksi kartu, waduh, secara otomatis dia tahu lah akhirnya, ngerti siapa Michael Jordan karena value-nya udah terlalu tinggi pada saat zamannya nanti. Jadi ya saya yakin sih ini bisa jadi koleksi sekaligus investasi gitu, Vin. Benar. Untuk menyambung berikutnya, etika berbisnisnya ya. Apakah etis ya seseorang misalkan sekarang lagi tren itu menimbun kartu yang di KFC ini nggak karu-karuan, ada yang sampai jualan tuh nimbun sampai 100-200 kartu. Apakah etis ya menimbun untuk menguntungkan diri sendiri? Menurut Borussia bagaimana? Jadi kalau dari sudut pandang saya pribadi ya, teman-teman tim Swiss itu ya, yang namanya tren harga bisa naik itu kan hubungannya sama antara demand dan supply, penawaran dan permintaan. Kalau penawaran rendah, permintaan tinggi, ya pasti kan harga item itu bisa sangat amat tinggi pula. Lah, permasalahannya itu di sini, teman-teman. Lah, untuk mendapatkan satu item yang akhirnya bisa hot, ya itu kan pasti sangat amat sulit. Ya. Lah, terus seorang kolektor yang mikirnya jangka panjang, yang mikirnya sebuah kartu itu bisa jadi barang investasi, ya pasti dia secara otomatis akan menyimpan dalam jumlah yang besar. Yang kita nggak pernah tahu itu kayak gini loh. Untuk mendapatkan satu saja hot item, contoh untuk Michael Jordan, dia pasti udah spend uang yang sangat amat banyak. Benar. Jadi kalau menurut saya loh, Vin, fair aja untuk dia simpen yang namanya kartu dalam jumlah yang besar. Keuntungannya bagaimana sih? Contoh kalau aku dulu Gundam ya, Gundam itu ada yang Amatsu Gold, namanya Amatsu Gold Mina. Itu seri dari Astray. Nah itu sulit banget, Vin, dapatnya, Vin. Lah memang terus terang waktu itu saya sebagai pedagang dan juga kolektor ngerti nih trennya, pasti yang ini barangnya ini barang bakal mahal ini. Ya akhirnya saya kan dapat banyak dengan syaratnya ini macam-macam. Syaratnya harus beli barang-barang yang lain. Jadi saya harus spending banyak untuk mendapatkan satu item yang mahal ini, yang bakal lebih mahal lagi di kemudian hari. Nah itu saya simpen. Lah orang nggak ngerti perjuangan seseorang mendapatkan hot item itu bagaimana. Dia hanya melihat bahwa orang ini nimbun barang kayak semacam apa dulu yang nimbun beras lah, teman. nimbun beras terus disimpan supaya harganya naik. Lah kalau kebutuhan primer kan ya namanya kan ada hubungan dengan kemanusiaan, yaitu dosa menurut saya, nimbun supaya harganya dinaikin, digoreng dan macam-macam. Kalau collectible items, kalau contohnya saya tadi Gundam, menurut saya fair aja, karena saya yakin bahwa untuk dia sendiri dapetin satu hot item itu dia pasti udah keluarin effort yang sangat besar, Vin. Itu. Terima kasih pendapatnya Bro Surya. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali seller dadakan yang ingin mendapatkan cuan lebih, terutama di dunia Pokemon ini. Oke. Ya, tiap hari saya ikut pantau grup ya. Ada aja yang seller baru, bahkan yang packingannya jelek. Nah, itu loh yang agak saya sayangkan. Buahnya ingin mencari cuan sebesar-besarnya, tapi tidak bisa making barang itu bagus. Nah, menurut Bro Surya, ada kiat-kiat nggak sih jadi pedagang dari nol mengikuti tren? Apakah bakal bisa besar gitu? Ya, saya harus setuju sama Kevin. Yang namanya pedagang dadakan itu gak bisa menghargai barang collectible yang value-nya tinggi. Ya. Saya percaya, saya dulu juga punya kompetitor yang tiba-tiba datang jual barang dengan barang ini istilahnya langka. Dia memperlakukan barang ini ya selayaknya barang, objek. Kalau kita yang dasarnya berangkat dari kolektor, akhirnya jadi pedagang, kita tahu bagaimana caranya menghargai barang yang kita jual. Kalau tadi contohnya Kevin kan itu packingnya jelek ya berarti ya teman-teman upayakan gak usah beli di dia aja. Ya, betul. Kayak gitu paling gampang kayak gitu kan namanya pedagang kan sekarang kan udah sangat banyak lah. Dan yang paling penting kalau barang collectible itu kan termasuk barang yang
yang eksklusif ya teman-teman ya. Teman-teman gak hanya beli karena dia punya barang, tapi teman-teman beli karena teman-teman juga mau tetap berkomunikasi dengan sellernya. Dari sana teman-teman bisa nambah teman. Masa nih, kolektor cuma sendirian? Kolektor paling asik itu kalau ada komunitasnya. Ya, betul. Luar biasa, mantap itu. Kayak gitu, Pin. Oke, terima kasih Bro Surya. Saya ambil summary-nya dari diskusi kita hari ini bahwa sebenarnya kolektor atau pedagang atau yang cuma pengen dapat cuan itu sebenarnya sah-sah aja. Asalkan yaitu kita bertransaksi dengan penjual pembeli itu melakukan dengan etika bisnis yang bagus. Ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe Tim Sus Indonesia. Sampai jumpa di video Tim Sus berikutnya. Salam Swiss. Thank you, Bro. Oke, mantap.